Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 17 Mei 2023, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pokok anggur yang benar bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua. Kami menjadi umat-umat-Mu yang puas dengan bagian masing-masing kami yang telah Engkau tetapkan, ya Bapa. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Shower Kaviar. Kepada Ibu Shower, kami persilahkan. Selamat pagi saudara-saudara. Renungan kita pada hari ini tanggal 17 Mei tahun 2023 berjudul Kepuasan ditemukan dalam bagian yang ditetapkan surga. Ayatnya terdapat dalam Yeremia pasal 45 ayat 5. Masakan engkau mencari hal-hal yang besar bagimu sendiri? Janganlah mencarinya, sebab sesungguhnya aku mendatangkan malapetaka atas segala makhluk. Demikianlah firman Tuhan, tetapi kepadamu akan kuberikan nyawamu sebagai jarahan di segala tempat kemana engkau pergi. Sungai yang lebar dan dalam, yang menawarkan jalan raya untuk lalu lintas dan perjalanan bangsa-bangsa, dihargai sebagai keuntungan dunia. Tetapi bagaimana dengan anak-anak sungai kecil yang membantu membentuk aliran yang menakjubkan ini? Jika bukan karena anak-anak sungai itu, sungai besar itu akan hilang. Keberadaannya bergantung pada anak sungai kecil itu. Jadi, orang-orang yang dipanggil untuk memimpin suatu pekerjaan besar dihormati seolah-olah keberhasilannya hanya karena mereka. Tetapi, kesuksesan itu membutuhkan kerjasama yang setia dari para pekerja yang lebih rendah hati yang hampir tak terhitung jumlahnya, para pekerja yang tidak dikenal dunia. Tugas yang tidak mendapat perhatian orang, pekerjaan tanpa pengakuan, adalah yang dialami sebagian besar pekerja keras dunia. Sehingga banyak sekali orang yang dipenuhi dengan ketidakpuasan. Mereka merasa bahwa hidup ini sia-sia. Tetapi anak sungai kecil mengalir tanpa suara melalui hutan dan padang rumput, membawa kesehatan dan kesuburan dan keindahan, sama bergunanya seperti sungai yang lebar. Dan dalam berkontribusi pada kehidupan sungai besar, ia membantu mencapai apa yang tidak akan pernah bisa dicapai oleh sungai besar itu. Pelajaran ini adalah salah satu yang dibutuhkan oleh banyak orang. Bakat terlalu diidolakan dan kedudukan terlalu didambakan. Terlalu banyak orang yang tidak akan melakukan apa-apa kecuali mereka diakui sebagai pemimpin. Terlalu banyak yang harus menerima pujian atau mereka tidak tertarik untuk bekerja. Apa yang perlu kita pelajari adalah kesetiaan dalam memanfaatkan sebaik-baiknya kekuatan dan kesempatan yang kita miliki, dan kepuasan dalam bagian yang ditetapkan surga kepada kita. Education halaman 116 dan 117. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Ibu Shower. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Masing-masing kita telah ditetapkan bagiannya oleh Allah dalam ladangnya. Meskipun terkesan kecil peranan kita, tetapi pekerjaan besar tidak akan pernah selesai bila pekerjaan-pekerjaan yang kecil tidak dilakukan. Sama seperti sungai yang besar yang menerima air dari sungai-sungai yang kecil, tidak akan menjadi sungai besar
jika sungai kecil tidak melakukan bagiannya. Dalam ilustrasi lainnya, Nyonya White menuliskan dalam Review and Herald tanggal 16 Februari tahun 1911 paragraf 12 yang berkata, "Saat bepergian di Swiss, kami melewati sebuah bangunan besar yang sedang dalam proses pembangunan. Banyak orang sedang bekerja. Ada yang membawa batu dari tambang, yang lain membuat persegi, membentuk dan mengukur batu-batu ini, dan yang lain menempatkannya pada posisi yang semestinya di dalam bangunan. Penanggung jawab departemen yang berbeda adalah pekerja berpengalaman yang bagiannya adalah memastikan bahwa pekerjaan dilakukan dengan setia dan teliti. Di atas semua pekerja tersebut, mengawasi pekerjaan di seluruh gedung, ada seorang ahli bangunan. Aksi bersatu dan ketertiban yang sempurna berlaku di antara para pekerja, dan pekerjaan bergerak maju dengan cepat. Setiap orang melakukan sesuatu. Diberitahukan kepada Nyonya White bahwa di pegunungan ada orang lain yang sedang bekerja, menebang pohon untuk kayu yang dibutuhkan bagi pembangunan gedung tersebut, dan mengapungkannya ke sungai agar dibawa arus turun ke dekat lokasi pembangunan. Bagi Nyonya White, ini adalah sebuah pelajaran. Review and Herald Februari 16 tahun 1911 paragraf 14 melanjutkan. Bagi saya, pemenangan ini adalah sebuah objek pelajaran tentang bagaimana pekerjaan Tuhan harus diteruskan. Dalam pekerjaannya ada banyak cabang yang berbeda. Dibutuhkan pekerja dengan bakat dan kemampuan yang berbeda. Setiap orang harus melakukan yang terbaik, dan semua harus bekerja di bawah arahan Kepala Gereja yang Agung, Kristus Yesus. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus 12 ayat 4-6 dan ayat 12 yang berbunyi, "Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus." Paulus menggunakan ilustrasi tubuh manusia untuk menggambarkan ada banyak peran dari kecil sampai besar, tetapi satu tubuh. Karena tubuh manusia terdiri dari banyak anggota tubuh. Ada tangan, ada kaki, ada mata, ada telinga, dan semua punya peranan masing-masing yang Allah telah tentukan. Paulus lanjutkan dalam ayat 18-20 yang berkata, "Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh, seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Masing-masing punya peranan yang Allah telah tentukan, karenanya berpuaslah." Nah, siapakah kepala dari tubuh yang adalah jemaat ini? Efesus 5 ayat 23 berkata, "Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh." Kepala dari tubuh itu adalah Yesus, dan Yesuslah yang selamatkan tubuh. Nah, kalau Yesus adalah kepala dari tubuh tersebut, siapakah yang perintahkan untuk tangan bekerja, kaki berjalan, mulut berbicara, dan mata melihat? Sudah pasti Yesus dan hanya Yesus, sebab dialah kepala. Tidak ada dua kepala dalam satu tubuh, hanya satu kepala. Itu sebabnya waktu Nyonya White melihat proses pembangunan gedung tersebut, meski ada banyak pekerja, tapi ada satu kepala bangunan. Karenanya, ada banyak anggota tubuh, tapi hanya satu kepala, yaitu Yesus Kristus. Yesuslah yang memberikan tugas kepada setiap anggota tubuhnya. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Kita bisa baca dalam 1 Korintus 12 ayat 28.
Ini adalah tugas yang Yesus tetapkan. Apa buktinya? Kita buka Efesus 4 ayat 7-13 yang menyatakan, "Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus." Kata kasih karunia dalam ayat 7 sebenarnya adalah hanya karunia. Sebab dalam terjemahan King James disebutkan gift, dan demikian pula dalam bahasa Yunaninya, yaitu pemberian. Nah, karunia itu atau pemberian yang berikan adalah Yesus. Itu sebabnya dalam ayat 11 dan 12 Paulus berkata, "Yesuslah yang memberikan baik para rasul, para nabi, para pemberita Injil, para gembala, dan para pengajar karunia-karunia tersebut untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan dan pembangunan tubuh Yesus yang adalah jemaat." Karenanya hal ini serupa dengan 1 Korintus 12 ayat 28 tadi, masing-masing anggota jemaat punya peran atau bagian yang Allah tetapkan dan berikan kepada kita melalui anaknya, yaitu Yesus Kristus. Karenanya perhatikan, semuanya tentang Yesus. Tubuh adalah tubuh Yesus, dan kepala tubuh adalah Yesus. Karenanya, Yesuslah yang memberikan karunia kepada setiap anggota tubuhnya. Yesuslah yang memperlengkapi setiap anggota tubuhnya untuk bekerja sebagai satu tubuh, satu jemaat, yaitu tubuh Yesus. Karenanya, coba saudara pikirkan dengan akal sehat. Kepala tubuh adalah Yesus. Tapi, yang memberikan karunia untuk bekerja adalah oknum lain. Apakah yang demikian disebut dengan tubuh? Tentu tidak. Tubuh itu punya kepala, dan kepala tubuh itulah yang mengendalikan tubuhnya, bukan oknum lain atau orang lain. Jadi, saudaraku dalam Tuhan, menggunakan 1 Korintus 12 sebagai bukti Trinitas adalah tidak alkitabiah. Karunia roh yang Paulus maksudkan adalah karunianya rohnya Yesus. Sebab Yesuslah kepala dan Yesuslah yang memberikan serta memperlengkapi anggota tubuhnya. Mengapa hal ini penting sekali kita pahami? Karena kepuasan hanya terdapat di dalam Yesus, sebagaimana pelajaran renungan pagi beberapa hari sebelumnya. Meskipun kita adalah anggota tubuh yang kecil dan berperan kecil, tetapi kita puas dalam Yesus, sebab kita bagian anggota tubuh Yesus, dan kepala kita adalah Yesus. Karenanya renungan hari ini menasihatkan dalam Radiant Religion halaman 139 paragraf 3 berkata, "Pelajaran ini adalah salah satu yang dibutuhkan oleh banyak orang. Bakat terlalu diidolakan dan kedudukan terlalu didambakan. Terlalu banyak orang yang tidak akan melakukan apa-apa kecuali mereka diakui sebagai pemimpin. Terlalu banyak yang harus menerima pujian, atau mereka tidak tertarik untuk bekerja. Apa yang perlu kita pelajari adalah kesetiaan dalam memanfaatkan sebaik-baiknya kekuatan dan kesempatan yang kita miliki, dan kepuasan dalam bagian yang ditetapkan sorga kepada kita." Kiranya pekabaran ini menjadi pembaharuan bagi kita semua, menjadikan Yesus kepala kita, menerima tugas darinya, yaitu oleh kehadiran rohnya dalam hati kita, meskipun kecil, tapi kita puas, sebab itulah yang Allah kehendaki untuk kita kerjakan di dalam anaknya.
Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang indah dan penting sekali bagi kami pada pagi hari ini. Bahwa meski ada satu tubuh, yaitu tubuh Kristus, tetapi memiliki banyak anggota, dari yang kecil sampai yang besar, dari yang berperan kecil sampai yang berperan besar. Tetapi semua puas. Sebab itulah pekerjaan yang Allah kehendaki bagi kami, untuk kami kerjakan, sebab Kristuslah kepala kami, Dialah yang memberikan karunia-karunia Roh itu dan memperlengkapi kami. Kami menjadi pekerja-pekerja-Mu ya Bapa yang handal dan penuh kuasa. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan Roh Anak-Mu dalam hati ini, sebab hanya oleh kehadiran Roh Kristus, maka karunia Roh boleh menjadi bagian kami. Sebab Kristuslah yang memberikan dan memperlengkapi kami, hingga pada akhirnya Dia datang yang kedua kali untuk menjemput kami semua yang setia. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.